Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya terbang ke negeri orang demi impian, tapi yang didapat justru siksaan dan mimpi buruk tak berujung? Jangan lewatkan cerita menyentuh ini. Klik tombol subscribe sekarang juga. Dan mari kita ikuti kisah penuh air mata dan harapan ini sampai akhir. Namanya Fitriani. Usianya baru 23 tahun saat pertama kali ia menginjakan kaki di Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja. Gadis kelahiran Subang, Jawa Barat itu tak pernah menyangka bahwa janji kerja halal di luar negeri yang terdengar begitu meyakinkan akan membawanya ke dalam lubang gelap penderitaan yang tak bertepi. Semua berawal dari obrolan sederhana di warung kopi kampung. Seorang pria bernama Wandi datang, mengaku sebagai agen penyalur tenaga kerja luar negeri. Kata-katanya manis, gayanya meyakinkan, dan yang paling menarik, ia mengaku punya koneksi langsung ke perusahaan restoran halal di Kamboja yang butuh pegawai wanita. Gaji 5 juta per bulan, kerja santai, dan bisa pulang 2 tahun sekali, begitu katanya. Fitriani, yang hidup hanya bersama ibunya yang sakit-sakitan, melihat kesempatan itu seperti cahaya di lorong gelap. Ia percaya, ia ikut. Dan dari sinilah semuanya bermula. Sesampainya di Phnom Penh, semua janji manis itu berubah jadi debu. Paspor Fitriani langsung disita. Ia dan beberapa gadis lain dikumpulkan di satu rumah kecil sempit, dijaga oleh pria-pria asing bertubuh kekar dan bermata tajam. Tiada izin keluar, tiada ponsel, tiada hari libur. Hari-hari Fitriani dipenuhi kerja paksa, mencuci, membersihkan, memasak, dan terkadang, dengan alasan bonus kerja, ia dipaksa melayani permintaan yang tak pantas. Yang menolak, dipukul, disetrum. Bahkan ada yang tak pernah kembali setelah mengeluh sakit. Tapi mimpi buruk sebenarnya belum dimulai. Pada bulan keempat, Fitriani merasa sangat lelah. Ia kerap pingsan dan merasakan sakit hebat di bagian pinggang. Suatu malam, ia dibawa pergi. Matanya ditutup. Tubuhnya diikat. Ketika sadar, ia sudah terbaring di meja besi dingin, dengan lampu besar di atas kepala dan bau obat menyengat. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Yang ia tahu, ketika ia bangun, perutnya terasa seperti robek. Ada bekas jahitan kasar yang menjalar melintang, perih luar biasa. Ia tak bisa berjalan, hanya bisa menangis. Dan sejak saat itu, perutnya mulai membesar. Anehnya bukan seperti kehamilan, tapi seperti tubuhnya sedang menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Hari demi hari, Fitriani hanya bisa berdoa, menyebut nama Allah di setiap desah napas, berharap ada malaikat yang datang membebaskannya dari neraka dunia ini. Dan itu benar-benar terjadi. Beberapa bulan kemudian, sebuah tim relawan migran asal Indonesia menyelamatkan Fitriani dalam operasi mendadak bersama kepolisian Kamboja. Ia dipulangkan dengan tubuh yang tak lagi utuh, tetapi jiwa yang masih menggenggam harapan. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Fitriani tak membawa koper, hanya tubuh yang penuh luka, mata yang kosong, dan perut membuncit bekas jahitan. Bandara terasa sunyi di pagi itu. Tak ada yang menyambut Fitriani dengan pelukan hangat atau senyum gembira. Hanya seorang relawan perempuan dari LSM Kemanusiaan yang menuntunnya perlahan ke ruang tunggu, sambil terus menggenggam tangan Fitriani yang dingin dan gemetar. Wajah Fitriani tampak jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, kulitnya pucat seperti tak tersentuh matahari selama berbulan-bulan. Tapi yang paling mencolok adalah perutnya, membesar tidak wajar, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Di balik pakaian longgar dan jaket pinjaman, terlihat samar guratan bekas jahitan kasar yang belum benar-benar pulih. Fit, ibu kamu udah tahu kamu pulang. Kita langsung ke Subang ya. Bisik relawan itu. Perjalanan ke kampung halaman berlangsung hening. Fitriani menatap jendela mobil, menyaksikan jalanan yang dulu terasa akrab, kini seperti dunia asing yang tak lagi ia miliki. Di pikirannya, hanya ada satu bayangan, wajah ibu. Satu-satunya alasan ia bertahan selama ini. Sesampainya di rumah kecil di pinggir sawah, tangis pecah seketika. Ibu Fitriani, yang berjalan tertatih dengan tongkat kayu,
memeluk putrinya dengan gemetar. Tidak peduli bahwa tubuh itu kotor, luka, atau menyimpan rahasia besar. Yang penting, anaknya pulang. Namun tidak semua tetangga menyambut dengan hangat. Bisik-bisik mulai beredar. Itu pulang-pulang perut gede. Hamil sama orang sana kali. Jangan-jangan bawa penyakit. Sakit jiwa tuh. Lihat aja matanya. Fitriani hanya menunduk. Ia tidak bisa menjelaskan. Ia sendiri pun tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi pada tubuhnya. Yang ia tahu, rasa sakit itu belum hilang. Perutnya masih terasa nyeri, kadang panas, kadang seperti bergerak sendiri. Dan bekas luka di tubuhnya mulai menghitam. Beberapa hari setelah kepulangan itu, kabar tentang kondisi Fitriani akhirnya sampai ke telinga media lokal. Sebuah video pendek dari relawan yang memperlihatkan Fitriani berjalan tertatih dengan perut buncit dan tubuh kurus, viral di media sosial. Komentar mengalir deras. Ada yang prihatin, banyak pula yang mencibir. Namun satu video itu juga sampai ke orang yang tak disangka-sangka, Gubernur Jawa Barat. Di tengah jadwal padatnya, beliau melihat video itu sambil mengernyit. Tatapan gadis dalam video itu tak bisa ia lupakan. Tatapan yang penuh trauma, tapi menyimpan sebuah kebenaran yang belum terungkap. Esoknya, tanpa banyak media, tanpa pengumuman, Gubernur memutuskan, saya harus menemui anak itu. Langsung. Dengan hanya 2 ajudan dan 1 dokter pribadi, mobil dinas Gubernur Jawa Barat melaju ke pelosok Subang. Bukan untuk seremonial, bukan untuk pencitraan. Tapi karena hati seorang pemimpin terusik oleh kisah tragis yang tak pantas didiamkan. Fitriani belum tahu bahwa takdirnya akan berubah hari itu. Pagi itu, langit Subang mendung. Udara dingin menyelimuti desa kecil tempat Fitriani tinggal. Di ujung jalan berbatu yang sempit, terlihat satu mobil hitam dengan plat nomor khusus melambat, lalu berhenti tepat di depan rumah tua beratap genteng usang. Tidak ada keramaian, tidak ada wartawan. Hanya satu orang pemimpin yang turun perlahan, berdiri di depan pintu rumah gadis korban sindikat luar negeri, dengan wajah penuh keprihatinan. Gubernur Jawa Barat, seorang pemimpin yang dikenal tegas namun bersahaja, berdiri di depan rumah Fitriani dan mengetuk dengan lembut. Di balik pintu, Ibu Fitriani kaget setengah mati. Beliau segera membungkuk, terbata menyambut, nyaris tak percaya. Maaf, Bu. Saya datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai sesama orang tua. Saya ingin tahu keadaan anak ibu, ucap Gubernur dengan suara tenang. Fitriani mengintip dari balik tirai. Matanya membulat. Ia gemetar. Sosok yang biasanya hanya ia lihat di televisi, kini berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan mata penuh empati, tanpa kamera, tanpa protokol rumit. Gubernur masuk. Duduk bersila di lantai beralas tikar. Ia tidak bicara soal politik, tidak menanyakan soal berita viral. Ia hanya menatap Fitriani dengan tulus dan bertanya, "Nak, apa yang benar-benar terjadi di sana?" Butuh beberapa saat bagi Fitriani untuk menjawab. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, tapi air matanya berbicara lebih dulu. Dan dengan perlahan, ia mulai membuka luka yang selama ini ia tutup rapat. Tentang kerja paksa, tentang jeritan malam, tentang rasa lapar, dan tentang tubuhnya yang diambil paksa tanpa izin. Ia menggulung bajunya dan menunjukkan bekas jahitan mengerikan di perutnya. Gubernur terpaku. Bahkan dokter pribadi yang mendampinginya langsung memeriksa dan terlihat serius. Ini bukan operasi medis standar. Bekasnya terlalu kasar. Bisa jadi ada organ dalam yang diambil. Bisik dokter kepada Gubernur. Mata Gubernur memerah. Ia mengepalkan tangan. Kita tak bisa diam, ucapnya lirih. Lalu ia menatap Fitriani. Nak, kamu sudah sangat kuat. Tapi kamu tidak sendiri lagi. Pemerintah akan bantu. Kita akan tuntaskan ini. Dan yang paling penting, kamu harus sembuh. Tanpa basa-basi, Gubernur segera memerintahkan timnya untuk memfasilitasi pengobatan menyeluruh. Mulai dari cek laboratorium lengkap, MRI, hingga pendampingan trauma psikologis.
Ia juga menghubungi dinas sosial dan tim hukum untuk mendata kesaksian Fitriani sebagai bahan penyelidikan lintas negara. Fitriani hanya bisa menangis. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena ada yang benar-benar peduli. Untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, ia merasa dilihat bukan sebagai aib, tapi sebagai korban yang pantas dibela. Dan ketika gubernur pamit, beliau sempat berkata pelan pada Ibu Fitriani, "Anak ibu bukan sembarang gadis. Dia kuat, dan kejujurannya bisa menyelamatkan banyak orang lain. Tolong jaga dia baik-baik. Pemerintah akan bersama kalian." Mobil itu pun melaju pergi. Tapi semangat baru tertinggal di rumah kecil itu. Semangat bahwa luka sebesar apapun bisa perlahan sembuh, jika ada tangan yang benar-benar tulus mengulurkan bantuan. Hari-hari pasca pertemuan dengan gubernur menjadi titik balik dalam hidup Fitriani. Ia dijemput mobil ambulans menuju rumah sakit terbaik di Bandung, ditemani tim medis khusus dan pendamping psikolog yang ditugaskan langsung oleh pemerintah provinsi. Satu demi satu tes medis dilakukan. Darah, urin, USG, hingga MRI penuh. Dokter-dokter terbaik Jawa Barat berkumpul dan mengamati kondisi tubuh Fitriani dengan serius. Tapi hasilnya membuat mereka terdiam lama. "Ini bukan sekadar luka operasi biasa," ucap salah satu dokter dengan wajah pucat. "Organ tubuhnya ada yang hilang. Kemungkinan besar, ginjal sebelah kanan." Ibu Fitriani yang duduk di sudut ruangan langsung menangis. Ia memeluk putrinya erat-erat, seolah ingin menggantikan rasa sakit yang telah merenggut masa muda anaknya. Fitriani sendiri hanya diam. Ia tidak terkejut. Ia sudah lama merasa ada yang salah dalam tubuhnya. Tapi mendengar langsung bahwa ginjalnya telah diambil tanpa izin, membuat kepalanya seperti dihantam batu besar. Namun bukan itu saja. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya sisa-sisa logam kecil di sekitar bekas jahitan. Sejenis chip atau sensor yang belum diketahui pasti fungsinya. Dokter hanya bisa menduga, itu mungkin alat pelacak, atau sisa prosedur medis ilegal yang dipasang asal-asalan oleh sindikat keji itu. Gubernur yang menerima laporan itu langsung naik pitam. Ia memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Sosial, menggelar rapat tertutup malam itu juga. "Ini bukan sekadar penyiksaan. Ini sindikat besar. Dan mereka menjadikan warga kita seperti barang dagangan," tegasnya. Melalui koordinasi cepat, tim investigasi bentukan gubernur mulai bekerja. Mereka menelusuri agen bernama Wandi yang dulu merekrut Fitriani. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa Wandi ternyata sudah membawa lebih dari 60 orang pemuda dan pemudi ke luar negeri dalam 3 tahun terakhir. Semuanya melalui jalur ilegal. Dan sebagian dari mereka belum pernah kembali. Sementara itu, Fitriani mulai diajak bicara oleh penyidik khusus. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengar dengan seksama setiap detail kisah yang ia alami. Ia menceritakan bagaimana para wanita dibagi shift kerja, bagaimana malam-malam tertentu ada mobil gelap yang datang dan membawa satu dari mereka, lalu tak kembali. "Saya pikir waktu itu saya akan mati, Pak, tapi Allah masih beri saya hidup. Mungkin agar saya bisa cerita ini ke orang-orang," ucap Fitriani pelan. Pernyataan itu terekam dengan rapi dan menjadi dokumen penting yang nantinya akan dilaporkan ke pihak imigrasi dan Interpol. Namun di balik semua pemeriksaan, perawatan, dan penyelidikan satu hal masih menghantui Fitriani. Rasa takut, trauma, malam-malam yang dihantui teriakan korban lain yang tak sempat pulang. Wajah gadis muda yang sempat tidur di sebelahnya, dan pagi harinya sudah tak bernyawa. Ia sering mimpi buruk, tubuhnya berkeringat dingin. Kadang ia terbangun dan berteriak hanya karena suara pintu rumah sakit terbuka. Tapi tim pendampingnya tak tinggal diam. Psikolog mulai mengajaknya terapi perlahan. Dan yang paling membekas adalah momen ketika gubernur kembali menjenguknya diam-diam, tanpa kamera, tanpa publikasi. Beliau datang hanya untuk duduk, menggenggam tangan Fitriani, dan berkata, "Kamu tidak salah. Yang salah adalah mereka yang memperdagangkan manusia. Dan kamu bukan korban biasa. Kamu adalah saksi yang akan mengubah banyak hal." Hari itu, Fitriani tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke Indonesia. Senyum kecil, tapi penuh harapan.
Pagi itu, di tengah udara sejuk kota Bandung, Fitriani duduk di balkon rumah pemulihan milik dinas sosial. Tubuhnya mulai pulih secara fisik, tapi pikirannya masih seperti medan perang. Ia tak bisa melupakan suara jeritan teman-temannya di pabrik penyiksaan itu. Tapi hari itu, ia memberanikan diri membuka satu bagian cerita yang belum pernah ia ungkap, nama pemimpin sindikat. Ia memegang cangkir teh dengan tangan gemetar, menatap ke arah psikolog dan dua penyidik yang telah menemaninya sejak awal. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Nama dia, Mr. Renat Sofan, warga negara Kamboja. Dia yang mengatur semua." Suasana ruangan langsung berubah. Penyidik menatap satu sama lain, lalu mencatat dengan cepat. Nama itu muncul beberapa kali dalam laporan sebelumnya, tapi tak pernah ada saksi yang menyebutkannya secara langsung. Fitriani adalah yang pertama. Ia melanjutkan, "Kami menyebut dia dokter neraka, karena dia yang memutuskan siapa yang masih bisa bekerja, dan siapa yang dijadikan cadangan organ." Ucapan itu membuat bulu kuduk semua yang hadir meremang. Mr. Sofan adalah pria yang jarang muncul di lokasi. Tapi ketika ia datang, semuanya membeku. Tangannya selalu bersarung tangan karet. Ia membawa alat-alat medis dalam koper besi, dan tubuh para wanita yang sakit atau menolak bekerja tak pernah kembali jika sudah masuk ke ruangannya. Fitriani sendiri mengaku tak bisa lupa aroma obat yang menusuk saat ia diikat ke meja operasi. Ia hanya diberi bius seadanya. Lalu tubuhnya dibedah hidup-hidup. Ia merasa ginjalnya dicabut, namun tetap sadar dalam sebagian prosesnya. Yang menyelamatkannya adalah insiden tak terduga, razia setempat terhadap bangunan ilegal. Fitriani ditemukan pingsan di belakang kontainer, diangkut LSM setempat, dan dibawa ke klinik kecil sebelum akhirnya dipulangkan. Gubernur yang menerima laporan kesaksian itu langsung menelepon Kementerian Luar Negeri. Beliau berkata lantang, "Kita tak bisa lagi hanya merawat korban. Kita harus mengejar pelaku." Gubernur kemudian menghubungi Dubes Indonesia untuk Kamboja dan menyampaikan langsung laporan rahasia yang berisi kronologi, nama pelaku, serta bukti medis dari tubuh Fitriani. Permintaan diplomatik pun diajukan secara khusus kepada otoritas Kamboja. Namun ancaman datang tak lama setelah itu. Salah satu anggota tim penyidik menerima ancaman melalui email gelap. Isinya jelas, "Berhenti urus gadis itu. Jika tidak, keluarga kalian jadi pengganti." Tim IT forensik melacak pengirimnya dan menemukan bahwa IP-nya berasal dari Phnom Penh. Tapi ini justru membuat tekad gubernur semakin bulat. Kalau mereka sampai bisa kirim ancaman ke sini, itu berarti jaringan mereka masih aktif. Maka, satu-satunya cara adalah terus buka fakta ini ke publik. Dunia harus tahu. Hari berikutnya, gubernur menggelar konferensi pers secara nasional. Namun bukan untuk sensasi, melainkan untuk menyampaikan kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia membuka kronologi lengkap penyiksaan Fitriani, nama pelaku, kondisi medis korban, dan permintaan dukungan dari semua pihak agar tragedi ini tak terulang. Gubernur juga mengumumkan pembentukan Satgas Anti Perdagangan Manusia Jawa Barat. Nama Fitriani tak disebar, wajahnya disamarkan. Tapi kisahnya mengguncang. Tagar "Selamatkan Korban Perdagangan" mendadak trending. Rakyat mulai sadar bahwa di balik tawaran kerja ke luar negeri, bisa saja tersembunyi ruang gelap yang tak pernah kembali. Sementara itu, di rumah pemulihan, Fitriani memejamkan mata dan mengucap pelan, "Terima kasih, Allah, aku nggak lagi sendiri." Namun, yang ia tak tahu malam itu, satu bayangan kelam diam-diam muncul di halaman rumah pemulihan. Seseorang yang menyamar sebagai kurir, mencatat lokasi, lalu pergi tanpa jejak. Malam di Bandung begitu sunyi. Tapi di dalam rumah pemulihan yang dijaga ketat oleh petugas dinas sosial, suasana mulai berubah. Sejak Fitriani memberikan kesaksian tentang Mr. Renat Sofan, setiap detik terasa seperti berjalan di atas bara. Petugas keamanan disiagakan 24 jam. CCTV dipasang di seluruh sudut rumah. Namun tetap saja, sesuatu terasa ganjil. Pada pukul 2 dini hari, salah satu petugas jaga menerima laporan bahwa kamera belakang rumah tiba-tiba mati selama 6 menit. Saat diperiksa,
Kabelnya ditemukan terpotong rapi. Tidak ada jejak ban kendaraan. Tidak ada suara langkah. Tapi sebuah benda kecil tertinggal di tanah basah. Lencana logam bertuliskan Khmer. Fitriani dibangunkan dan segera dipindahkan ke lokasi rahasia oleh tim Satgas. Tapi tubuhnya gemetar. Ingatannya langsung terbang kembali ke satu malam di Kamboja. Malam saat salah satu temannya diseret keluar karena mencoba kabur. Dan kini, ketakutan itu kembali merayap. Emer Sofan tahu aku hidup, bisik Fitriani pelan. Gubernur, yang menerima laporan di tengah malam, langsung bergerak. Ia memanggil kepala polisi daerah dan menyusun operasi pengamanan khusus untuk saksi utama. Ia juga menghubungi pihak kedubes Indonesia di Kamboja. Ini bukan lagi soal hukum. Ini ancaman lintas negara. Di balik layar, penyidik cyber forensik berhasil melacak jaringan komunikasi antar pelaku. Salah satu akun gelap yang sering berkirim pesan tentang pengangkutan organ, ternyata terhubung dengan seseorang di Jakarta, mantan perwira medis yang kini menjadi buronan Interpol. Namanya Dr. Edwin Haryo. Ia pelarian sejak 2017. Dan dia kemungkinan besar adalah bagian dari rantai distribusi organ ilegal itu, ucap penyidik. Sementara itu, Fitriani berada di lokasi perlindungan baru, sebuah villa kecil di pegunungan Lembang. Di tempat itulah, untuk pertama kalinya, ia dibimbing oleh seorang ustadzah trauma healing. Ustadzah itu menggenggam tangan Fitriani dan berkata pelan, "Nak, Allah tidak pernah tidur. Jika kamu dilukai, maka Allah sudah menyiapkan pelindung di balik lukamu." Kata-kata itu menusuk relung hati Fitriani. Ia meneteskan air mata. Dan malam itu, ia memutuskan untuk menulis semua kisahnya dalam buku harian. Bukan untuk mencari simpati, tapi agar dunia tahu bahwa perdagangan manusia bukan cerita fiksi. Namun di saat yang sama, bayang-bayang Emer Sofan juga terus bergerak. Laporan dari Interpol menyebut bahwa pria itu tidak hanya aktif di Kamboja. Ia juga diketahui bepergian ke Malaysia dan bahkan sempat masuk ke Batam menggunakan identitas palsu. Kini, ancaman bukan hanya terhadap Fitriani, tapi terhadap sistem hukum yang sedang berjuang mengungkap sindikat besar ini. Gubernur menggelar rapat darurat dan menyatakan secara terbuka, jika negara lain tak mau menangkap Sofan, maka kita akan kejar dia sampai ke ujung dunia. Ini bukan soal harga diri daerah, ini soal kemanusiaan. Ucapan itu menggema. Seluruh negeri mulai memberi dukungan. Relawan berdatangan. Advokat HAM turun ke lapangan. Bahkan seorang jurnalis televisi nasional mulai menayangkan mini dokumenter tentang kisah Fitriani, dengan narasi yang menyayat hati dan bukti medis yang mengejutkan publik. Tapi di ujung semua itu, Fitriani hanya menatap jendela malam, berbisik sendiri. Jika aku harus menjadi kunci untuk menyelamatkan korban lain, maka biarlah tubuhku yang rusak ini menjadi saksi. Tapi jangan biarkan mereka menyentuh orang lain lagi. Dan malam itu, dari jendela villa yang remang, sesosok bayangan kembali muncul. Tapi kali ini, bukan musuh, melainkan seorang agen rahasia dari unit khusus yang dikirim langsung oleh gubernur, menyamar sebagai petugas villa. Fitriani akhirnya tidak lagi sendiri. Pagi itu, angin pegunungan Lembang terasa lebih dingin dari biasanya. Namun di dalam sebuah ruangan tersembunyi di villa pengamanan, suasana justru memanas. Di atas meja kayu besar, peta-peta elektronik terbuka, wajah-wajah buronan terpampang jelas, dan satu titik merah terus berkedip di layar, koordinat lokasi Emer Renat Sofan. Ia terdeteksi berada di wilayah Sihanouk Ville, Kamboja, daerah pesisir yang dikenal dengan kasino gelap dan lalu lintas ilegal manusia. Informasi ini bukan didapat sembarangan, tapi dari hasil penyadapan satelit intelijen ASEAN yang diaktifkan setelah pemerintah Indonesia mengirim nota diplomatik khusus. Gubernur Jawa Barat tak tinggal diam. Ia mengutus perwakilan khusus ke Jakarta, menemui Kepala Badan Intelijen, dan menyampaikan satu pesan tegas. Ini bukan hanya tentang Fitriani. Ini tentang wajah Indonesia di mata dunia. Dalam waktu kurang dari 48 jam, operasi senyap dimulai. Tim gabungan dari Interpol, Intelijen Regional, dan unit khusus Indonesia diterjunkan ke Kamboja. Di antara mereka,
Dua agen berasal dari Polda Jawa Barat. Pria yang telah mendengar kisah Fitriani dari awal dan bersumpah akan membawa pelaku pulang, hidup atau mati. Sementara itu, Fitriani terus menjalani pemulihan. Tapi hari-harinya kini berbeda. Ia tak lagi hanya menjadi korban. Kini, ia dilatih sebagai juru bicara penyintas, dilatih berbicara di depan publik, berdiskusi dengan aktivis HAM, bahkan diundang diam-diam ke Istana Negara untuk menyampaikan kesaksiannya langsung kepada Presiden. Namun saat dunia mulai bersimpati, dan nama Fitriani menjadi simbol perlawanan terhadap perdagangan manusia, sebuah kabar datang dari Kamboja. Operasi berhasil. Mr. Sofan ditangkap. Pria itu ditemukan bersembunyi di ruang bawah tanah rumah judi gelap, bersama tumpukan dokumen, paspor palsu, dan barang bukti organ tubuh yang sudah disiapkan untuk pengiriman. Saat digiring keluar, ia sempat tertawa, tapi tawanya terhenti saat melihat kamera media menyorot wajahnya, dan reporter menyebut nama Fitriani dengan lantang. Mr. Sofan akhirnya diekstradisi ke Indonesia. Ia diadili dalam pengadilan terbuka, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia, kasus human trafficking lintas negara berhasil dibongkar dengan bukti lengkap, kesaksian hidup, dan intervensi negara. Fitriani hadir di ruang sidang. Ia duduk di kursi saksi, dengan wajah tenang namun tegas. Dan saat ia menyampaikan kalimatnya di depan majelis hakim, seisi ruangan sunyi. Saya bukan pahlawan. Saya hanya perempuan biasa yang ingin hidup normal. Tapi kalau saya bisa selamat, maka saya ingin semua teman saya juga bisa pulang. Jangan biarkan satupun perempuan Indonesia jatuh di tangan iblis macam dia. Tangis pun pecah di ruang sidang. Termasuk dari keluarga korban lain yang baru tahu bahwa anak mereka telah lama jadi korban sindikat Sofan. Setelah persidangan, gubernur datang menghampiri Fitriani. Ia tak membawa wartawan. Hanya seikat bunga dan selembar surat keputusan. Mulai hari ini, kami angkat sebagai Duta Perlindungan Pekerja Migran Jawa Barat. Bukan karena kamu korban, tapi karena kamu adalah suara dari yang tak bersuara. Fitriani menunduk. Air matanya jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, luka itu mulai sembuh. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa lebih peka terhadap isu perdagangan manusia dan tidak tinggal diam saat kejahatan seperti ini mengintai anak-anak bangsa. Merpati 2 jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang tahu bahwa di balik luka ada harapan, dan di balik keheningan ada suara yang harus disuarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.